Mereka serahkan sertifikat tanah SHU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki dalam edisi 20 Oktober 2025. Amuntai, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, SHU, Hiro Setiawan menerima penyerahan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, sertifikat tanah wakaf keagamaan, dan sertifikat aset pemerintah daerah dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, mereka, di Aula Idam Halid, Amuntai, Sabtu 18 Oktober. Penyerahan ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam memperjuangkan kepastian hukum atas tanah, sekaligus pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah. Wabub Hiro Setiawan, mewakili Bupati Haji Sahrujani yang berhalangan hadir, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas lembaga tersebut. Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen hukum, tetapi pondasi keadilan sosial dan modal pembangunan ekonomi rakyat, ujarnya. Ia menegaskan, kepemilikan tanah yang sah akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berusaha, memperkuat kelembagaan keagamaan, dan memastikan pengelolaan aset daerah lebih transparan serta efektif. Sementara itu, Rifki Nizami Karsayuda menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kerja politik DPR RI dalam mengawal kebijakan pertanahan nasional. Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah rakyat terlindungi secara hukum agar menjadi dasar pembangunan yang berkeadilan, ucapnya. Ia juga menilai PTSL sebagai instrumen penting untuk mempersempit kesenjangan ekonomi dan memperkuat tata ruang wilayah di daerah. Program ini, kata mereka, adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dalam menegakkan hak rakyat atas tanahnya. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BPN SHU Sofia Rahman, camat, tokoh agama, dan masyarakat penerima sertifikat. Momentum ini menegaskan bahwa politik kebijakan publik tidak berhenti di gedung parlemen, tetapi nyata dirasakan di desa-desa. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Radar Banjarmasin Premier. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Habibi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin. Saya akan membacakan reportasi singkat yang berjudul Yamin Lepas Kontingen Penuh Semangat. Dengan penuh semangat dan kebanggaan, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR secara resmi melepas kontingen Kota Banjarmasin yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, Kalsel 12 2025 di Kabupaten Tanah Laut, Tala. Acara pelepasan berlangsung hikmat di halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu 19 Oktober. Ditandai penyerahan bendera KONI dari Wali Kota kepada Ketua KONI Kota Banjarmasin, Hermansyah. Ratusan atlet, pelatih, dan pengurus KONI tampak berbaris rapi. Semangat juang dan harapan besar untuk mengulang kejayaan sebagai juara umum Porprov terpancar jelas dari wajah para atlet. Ini bukan sekadar kompetisi, tapi ajang pembuktian semangat juang dan kekuatan mental warga Banjarmasin, ujar Yamin lantang. Ia menegaskan, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Sportivitas dan kerja sama tim, kata Yamin, harus menjadi roh perjuangan seluruh kontingen yang terpenting. Jaga nama baik kota kita. Bertandinglah dengan hati dan integritas. Banjarmasin harus dikenal bukan hanya karena prestasi, tapi juga karena semangat sportivitasnya, pesannya. Hermansyah menyebut kontingen Banjarmasin menjadi salah satu yang terbesar di ajang Porprov kali ini. Sebanyak 1.548 orang dikirim. Terdiri dari 1.192 atlet, 179 pelatih, dan 177 ofisial yang akan turun di 62 cabang olahraga. Dengan persiapan matang, Hermansyah optimistis Banjarmasin mampu merebut kembali gelar juara umum Porprov Kalsel yang sempat lepas di edisi sebelumnya. Kami sudah mempersiapkan segala aspek, fisik, mental, dan strategi. Kini saatnya membuktikan di arena, ujarnya penuh keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. 4 jukir liar diamankan. Hai, kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Isandi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin edisi 16 Oktober 2025. Banjarbaru, Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Banjarbaru mengamankan 4 juru parkir, jukir, liar di sebuah minimarket di Jalan Ayani kilometer 36, Sungai Ulin, Jumat 17 Oktober malam. Penertiban dilakukan setelah laporan dugaan pungutan liar parkir di lokasi tersebut merebak di media sosial. Kepala UPT Perparkiran pada Dishub Banjarbaru, Rajianor Yahya Lukmana, mengatakan 4 orang yang diamankan tersebut bukan jukir resmi binaan Dishub.
Penertiban jukir liar ini atas laporan masyarakat terkait adanya pungutan liar di wilayah Banjarbaru, ujarnya, Minggu 19 Oktober. Yahya menjelaskan, objek parkir di kawasan tersebut sebenarnya sudah dibayarkan kewajibannya oleh pemilik usaha. Artinya, masyarakat tidak perlu membayar parkir. Parkirnya gratis tapi jukirnya meminta bayaran, tegasnya. Ia menambahkan, pemilik usaha diperbolehkan mengurus izin parkir resmi apabila ingin menarik retribusi. Namun jika terjadi praktik jukir liar tanpa izin, hal itu bisa menimbulkan polemik dan mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat menjadi terganggu, tambahnya. Disub Banjarbaru juga mengapresiasi masyarakat yang aktif melaporkan adanya pungutan liar. Yahya mengimbau warga agar tidak memberikan uang atau imbalan kepada jukir yang tidak memiliki izin resmi. Sekian, terima kasih.